Halo, selamat pagi Gen Joel. Selamat datang kembali di podcast Gen Joel, episode yang kedua. Dan di pagi yang cerah ini, Beta mau sampaikan pertama, selamat pagi semua. Semoga teman-teman masih dalam keadaan yang sehat, masih dalam keadaan yang luar biasa, yang masih tetap menatap bahwa setiap masa depan kita, hari ini dan juga besok, pasti ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Oke, buat semua yang masih tetap stay di rumah, karena ya memang di masa-masa sekarang ini ketong masih tetap menggaungkan stay di rumah. Pagi hari ini di episode yang kedua, Beta ingin mengangkat sebuah tema tentang bertolak lebih ke dalam. Semua barangkali teman-teman ketong ingat sebuah kisah di dalam Alkitab. Ketika Tuhan Yesus dia datang ke tepian danau, dan kemudian dia melihat sekelompok orang, sekelompok nelayan yang katanya mereka semalaman mereka tidak berhasil mendapatkan ikan. Cuaca buruk lah, lagi sial lah, dan pokoknya ada berbagai macam alasan. Tetapi Tuhan kemudian meminta supaya Simon Petrus dan teman-temannya ini menolakkan perahunya sedikit lebih ke dalam, masuk lebih ke dalam, dan ternyata hasilnya luar biasa. Hasilnya itu ternyata di luar dari apa yang mereka alami semalaman. Dan kemudian pada akhirnya Simon Petrus sebagai kepala nelayan, kurang lebih seperti itu, kemudian dia berlutut di hadapan Tuhan dan dia mengakui bahwa benar-benar bahwa Yesus yang ada di hadapan dia ini adalah orang yang luar biasa. Dan seketika itu juga dia bersedia untuk mengikuti Yesus. Dan Yesus mengatakan kemudian kepada dia, "Hari ini kamu bukan lagi menjala ikan, tapi kamu menjadi penjala manusia." Oke teman-teman sekalian, apa yang mau kita gali sih sebenarnya dari cerita tentang Simon Petrus ini? Bukankah kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga mengalami banyak hal, pengalaman di masa lalu kita, mungkin pengalaman hari kemarin yang belum terlalu jauh, yang kita menganggap bahwa beta nih penghidup kesone pernah berhasil. Beta kalau bikin apa-apa beta selalu gagal. Beta punya cita-cita untuk menjadi A, tapi kemudian sonde berhasil. Beta berkeinginan untuk melakukan B, tetapi jadinya C, jadinya D. Dan itu yang kadang-kadang membuat akhirnya ketong putus asa dengan ketemu kegagalan. Padahal ketong seringkali datang kepada Tuhan di dalam doa, di dalam ibadah. Seringkali ketong memohon kepada Tuhan untuk segala yang ketong inginkan Tuhan lakukan. Tetapi teman-teman, ya memang itulah liku-liku hidup. Di dalam menjalani kehidupan seringkali ada kalanya ketong menjalani itu dengan mudah, dengan jalan yang lapang, dengan segala sesuatu yang terasa sangat melegakan ketempung kehidupan. Tetapi memang ada kalanya ketong berhadapan dengan tantangan. Tantangan itu datang kadang-kadang dari diri kita, tapi juga kadang-kadang dari luar diri kita. Tantangan dalam diri kita misalkan tiba-tiba ketong menjadi orang yang malas gitu. Atau ketong menjadi orang yang pesimis di dalam ketong punya kehidupan. Tantangan dari luar misalkan karena ketong menganggap ketong mendapatkan banyak pengaruh dari luar sana. Ataukah ketong dipengaruhi oleh banyak perubahan. Ketong bilang ada perubahan iklim lah, ada perubahan situasi lah, perubahan karakter dan seterusnya. Dan kemudian ketong menganggap bahwa kegagalan itu menjadi alasan untuk membuat ketong sampai maju lagi di kemudian hari. Tetapi hari ini ketika ketong mendengarkan cerita tentang bertolaklah lebih ke dalam, ini bukan soal apakah kemudian ketong itu nanti bertolak dan kemudian ketong menjadi sukses. Kadang-kadang kan
Ada orang yang terjebak dengan iman yang mengatakan bahwa kalau ikut Tuhan, maka apapun yang ketong lakukan itu pasti akan berhasil. Tidak akan diragukan lagi lah. Kalau lu ikut Tuhan Yesus ini hari, besok apapun yang lu inginkan pasti akan berhasil. Oh, bukan itu topik kita, bukan. Topik kita pagi hari ini tentang menggerakkan diri kita untuk bertolak lebih ke dalam. Artinya gini, kadang-kadang kita menjadi orang yang belum melakukan segala sesuatu, tetapi ketong sudah dipenuhi dan diliputi dengan kekhawatiran pada diri kita sendiri. Beta nih dasarnya memang anaknya bodoh. Beta nih dasarnya orangnya sonde ganteng. Beta nih dasarnya orangnya kurang cantik. Beta nih datang dari keluarga yang memang biasa-biasa saja. Jadi dia belum menghadapi sesuatu, tapi dia sudah takut pada bayangannya sendiri. Dia seakan-akan merasa bahwa apalah diri beta. Nah teman-teman, jikalau beta bayangkan jikalau pada saat Tuhan Yesus memerintahkan atau meminta kepada Simon Petrus untuk mengatakan perahunya bertolak lebih ke dalam, dan Simon Petrus tetap terjebak pada pengalaman masa lalu dia semalam tidak mendapatkan ikan, barangkali Simon Petrus pun tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di masa depan dia. Jadi hari ini beta ingin mengatakan seperti ini. Lakukanlah segala sesuatu yang ketong rasakan bahwa ketong itu mau maju untuk melakukan itu. Ketong jangan dipengaruhi oleh ketong punya ketakutan di masa lalu, oleh ketong punya diri, oleh gambaran image orang lain. Ketong jangan dipengaruhi juga oleh apa yang dikatakan oleh orang lain. Itu juga paling penting. Ketika ketong mau melakukan segala sesuatu, ketong maju bersama Tuhan, maka ketong yakin bahwa Tuhan pasti akan senantiasa menyertai ketong punya langkah-langkah. Memang benar, mungkin ke depan ketong mungkin tidak sesukses Simon Petrus dan teman-teman yang langsung mendapatkan ikan. Tetapi ketong menjawab iya kepada Tuhan hari ini di dalam doa bahwa beta akan tetap maju, tetap semangat. Beta akan tetap menjadi orang yang optimis di dalam beta punya kehidupan. Pada saat itulah lihatlah perubahan itu. Setidaknya perubahan itu pada diri ketong sendiri. Ketong akan semakin meyakini bahwa ternyata beta ini bisa. Ternyata beta ini mampu. Ternyata beta ini mau melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu teman-teman, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Jadi kesempatan itu terbuka di luar sana. Hari ini Tuhan memerintahkan kamu untuk bertolaklah lebih ke dalam. Masuklah ke dalam kehidupan kamu. Temukan diri kamu bahwa kamu adalah orang yang mampu berbuat yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung di podcast Genjoil episode yang kedua. Semoga teman-teman hari ini tetap diberkati oleh Tuhan Yesus. Ingat, masih dalam suasana social distancing, jadi jaga diri teman-teman. Tetap jaga jarak, tapi tetap berdoa kepada Tuhan. Semoga ketong semua akan bisa melalui masa-masa sulit ini. Dan satu lagi, selamat mempersiapkan diri untuk perayaan Paskah dan juga Jumat Agung kita nanti. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.